Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM disomasi oleh Komunitas Konsumen Indonesia. BPOM diduga melakukan kebohongan publik terkait pengumuman 133 nama obat sirop yang dinyatakan aman propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol hingga gliserin atau gliserol. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam terkait somasi ini, kita lihat dulu apa sih itu somasi. Sebenarnya somasi adalah salah satu istilah dalam kamus hukum dan secara harafiah somasi adalah teguran atau peringatan awal sebelum suatu perkara dibawa ke ranah pengadilan. Nah, lalu apa yang mendasari atau dasar hukum dari somasi? Kita lihat, dilihat dari dasar hukumnya, somasi itu sebenarnya ditujukan untuk penagih utang atau debitur atas perkara wan prestasi atau ingkar janji. Tapi pada dasarnya somasi bisa dibuat oleh siapa saja sepanjang orang yang melayangkan somasi ini merasa dirugikan atau ada prestasi yang dilanggar oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Selain itu, dalam somasi juga tidak ada aturan yang harus dibuat oleh kuasa hukum atau lembaga bantuan hukum. Jadi per individu atau perorangan juga bisa melakukan somasi. Lalu apa yang harus dipersiapkan dan apa isi surat somasi? Nah, ada hal yang harus diperhatikan di dalam membuat surat somasi. Dalam surat somasi, terangkan permasalahan dan fakta yang mendukung dan yang menyebabkan mengirimkan surat somasi kepada calon tergugat. Fakta ini penting sebab jika surat somasi dibuat hanya berdasarkan pendapat atau opini, maka somasi menjadi sangat mudah dipatahkan. Selanjutnya dalam surat somasi, nyatakan perintah atau teguran kepada calon tergugat. Misalnya untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian, kemudian minta ganti rugi atau mengakhiri perjanjian antara kedua belah pihak. Ini penting sekali sebab surat yang tidak mempunyai perintah atau teguran bukanlah somasi. Nah, setiap permintaan yang diajukan dalam surat somasi harus didasari pada isi perjanjian serta disertai dengan alasan yang tepat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena tidak jarang loh pihak yang diberi somasi justru digugat balik di pengadilan. Sementara itu ada 5 kemungkinan sebenarnya selain yang tercantum dalam pasal 1243 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait dengan somasi ini. Nah, dalam Pasal 1276 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait hukuman atau sanksi, yaitu memenuhi atau melaksanakan perjanjian, kemudian memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian atau membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Itu sanksi yang bisa didapatkan dari pihak tergugat.